F1 film tahun 2025 yang disutradarai oleh Joseph Kosinski dan dibintangi oleh Brad Pitt, Damson Idris. Kisah akan berfokus pada seorang pembalap parubaya bernama Sonny Hayes yang saat ini sedang menjadi pembalap untuk tim Porsche dalam sebuah balapan bernama Daytona. Ini adalah jenis balapan ketahanan yang berlangsung selama 24 jam non-stop. Mobilnya sama tapi pembalapnya diganti-ganti. Seperti estafet, Sonny mendapat giliran sebagai pembalap ketiga yang akan melanjutkan pembalap sebelumnya yang berada di posisi terakhir. Sehingga ketua tim pun menaruh harapan besar untuk Sonny bisa menyusul tim BMW yang berada di posisi nomor 1 saat ini. Di tikungan pertamanya, Sonny sudah langsung menunjukkan skill balapnya dengan menyalip 3 mobil sekaligus. Di mana itu belum ada apa-apanya ketika Sonny mendapat keberuntungan saat mobil di depannya mengalami masalah dengan mesin yang membuatnya langsung maju ke posisi kedua. Kini Sonny harus menyusul pembalap BMW yang berada di posisi paling depan. Tidak seperti pembalap lain yang bentar-bentar ngerem saat menemui tikungan, Sonny terus memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi sampai akhirnya Sonny berhasil membuat tim Porsche unggul dalam balapan ini. Giliran ganti pembalap, Sonny pun meminta si pembalap untuk tetap di posisi pertama dan jangan sampai menyia-nyiakan usaha yang dilakukannya. Tim Porsche berhasil menjadi juara pertama dalam balapan Daytona ini. Namun Sonny tampak seperti tidak terlalu peduli dengan hal itu. Bahkan ia menolak untuk menyentuh pialanya karena ia menganggap jika hal tersebut hanya bawa sial saja. Karena Sonny dikontra hanya untuk 1 kali balapan saja, ia pun langsung pergi dengan membawa cek sebagai upah atas pekerjaannya. Melihat potensi besarnya yang luar biasa, ketua tim pun menawarkan perpanjangan kontrak untuk Sonny bisa terus balapan dengan timnya. Namun, Sonny tidak tertarik. Ia memang butuh uang, tapi bukan itu prioritasnya. Sonny balapan atas kehendak sendiri tanpa dicampuri kepentingan, uang, ataupun ketenaran. Beberapa waktu berlalu setelah balapan Daytona, Sonny didatangi oleh seorang pria bernama Ruben yang merupakan teman lamanya sekaligus mantan pembalap yang kini menjadi pemilik dari sebuah tim balap Formula 1 bernama Apex CEP. Seperti yang sudah bisa Anda tebak, tujuan Ruben menemui Sonny adalah untuk mengajaknya gabung. Diketahui timnya sudah 2 musim berada di posisi paling terakhir dan belum menorehkan prestasi apapun. Ditambah timnya punya hutang dengan nominal yang sangat-sangat besar dan tentu saja harus segera dilunasi jika pada musim ini timnya tidak menunjukkan progres yang baik. Para anggota dewan sepakat untuk menjual tim ini demi melunasi semua hutang yang itu, artinya Ruben akan kehilangan semua yang sudah dibangunnya. Sonny sempat ogah-ogahan menerima tawaran ini membuat Ruben harus berupaya lebih untuk membujuknya. Ruben bahkan menyinggung soal kondisi Sonny yang ternyata hidup luntang-lantung tidak jelas. Tidak punya rumah, tidak punya orang tua, tinggal ditinggal pergi oleh istri dan anaknya. Yang Sonny miliki saat ini hanyalah sebuah mobil van tua yang menjadi tempat tinggalnya. Sehingga jika Sonny tertarik dan berubah pikiran, Ruben sudah memesan tiket pesawat untuk menunggu kedatangannya. Beralih ke sirkuit Formula 1 tepat saat tim Apex CEP besutan Ruben sedang latihan, tidak sesederhana yang dibayangkan. Balapan F1 atau Formula 1 ternyata bukan sekedar ngebut dan kecepatan, melainkan ada banyak aspek yang sangat diperhatikan. Bahkan waktu sepersekian detik pun menjadi sangat penting bagi pembalap dan mobil yang dikendarainya. Dia bernama Joshua Pierce, satu-satunya pembalap yang Ruben miliki setelah rekannya yang lain memilih pergi. Dalam balapan F1 biasanya satu tim akan mengirim 2 orang sebagai perwakilan. Sehingga itulah alasan kenapa Ruben mengajak Sonny untuk bergabung.
Dan mari saya perkenalkan Anda dengan Kat, Direktur Teknis yang berfokus pada pengembangan mobil. Saat ditanya apa yang kurang dari mobilnya, Joshua yang terbilang masih pemula pun hanya celinga-celingu menjawab sembarangan. Ia justru lebih fokus pada karir dan pencitraan. Apalagi setelah mendengar kabar terkait krisis uang yang sedang dialami oleh timnya ini atau si Robben, Joshua semakin mengutamakan citra diri agar bisa dilirik oleh tim lain. Andai kata tim ini nantinya jadi jual. Dan ia muncullah Sony yang akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran Robben di depan semua anggota tim Apex CEP. Robben memperkenalkan Sony sebagai teman lamanya sekaligus pembalap yang akan menjadi partner Joshua, di mana ketua tim pun sempat mempertanyakan kelayakan Sony yang belum jelas latar belakangnya. Dan jika si ketua tim mengira mereka sedang mengaudisi Sony, maka itu sudah salah besar. Tanpa buang waktu, Sony ingin langsung menunjukkan kemampuannya di depan semua orang. Sony meminta mobil yang sama dengan yang sebelumnya Joshua pakai yang jikalau Sony bisa lebih cepat 1 detik dari Joshua, Sony akan langsung gabung dengan tim ini. 30 tahun tidak pegang kemudian membuat Sony harus cepat beradaptasi dengan fitur baru dan beberapa perubahan. Namun karena pada dasarnya ia sudah punya skill basic, tak sulit bagi Sony untuk menguasainya dalam waktu singkat. Pada percobaan putaran pertama, Sony awalnya melaju dengan lancar, tetapi ia sempat mendapat kesulitan di tikungan pertamanya. Sony pun melaju kencang mengejar waktu Joshua yang hanya selisih beberapa detik saja dan tebak apa yang terjadi. Sony sukses merusak mobil F1 yang harga satu unitnya bisa mencapai ratusan miliar. Namun sisi lebihnya ia berhasil mengejar waktu Sony dengan selisih waktu 1 sepekan detik yang itu artinya Sony memutuskan untuk gabung dengan tim ini. Setelah resmi bergabung sebagai partner baru Joshua, Sony pun diajak main ke markas utama Apex CEP untuk diperkenalkan langsung pada seluruh karyawan di sana sekaligus akan melakukan konferensi pers untuk yang pertama kalinya. Hey, it's been an undeniably start to season. Match doesn't mean you can finish. Selesai tanya jawab dengan Joshua, kini giliran Sony yang akan diwawancarai langsung oleh seorang jurnalis senior yang khusus meliput seputar dunia F1. Di mana kita akan melihat betapa tidak pedulinya Sony dengan pencitraan dan nama baiknya di muka umum ketika si jurnalis senior mengajukan beberapa pertanyaan terkait kehidupan pribadi dan masa lalu buruk Sony. Tapi tebak apa tanggapannya? Ya. Hentley ya. Ya, tak peduli dengan netizen dan tanggapan orang lain, Sony lebih fokus pada kewajibannya sebagai seorang pembalap, yaitu mempelajari berbagai hal baru yang dibutuhkan. Bahkan semua orang dikejutkan dengan kedisiplinan Sony yang hampir setiap hari selama 1 bulan selalu menjadi orang yang pertama kali datang lebih dulu dibandingkan yang lain. Tiba hari balapan yaitu di British Grand Prix Silverstone. Sony untuk pertama kalinya akan tampil sebagai partner baru dari Joshua mewakili tim Apex CEP yang mana di situ Sony sempat berkenalan dengan sosok pria bernama Peter yang merupakan sahabat Robben sekaligus sang investor utama dari tim Apex CEP ini. Tidak langsung mulai balapan. Semua pembalap akan melakukan satu putaran khusus untuk memanaskan ban dan rem. Di mana saat semua pembalap sudah jalan, Sony menjadi satu-satunya pembalap yang hanya diam saja menunggu semua orang menyelesaikan putarannya. Tim sempat terkejut dan mengira ada masalah dengan mobilnya. Namun itu ternyata sengaja Sony lakukan sebagai bagian dari siasat untuk membuat ban mobil tetap hangat saat balapan akan dimulai. Tak diduga, trik itu berhasil membuat Sony melaju cukup kencang hingga berhasil menyusul beberapa pembalap yang ada di depan. Tetapi ya,
Sony berhasil disusul oleh Sergio Perez, pembalap asli di dunia nyata yang mewakili tim Red Bull. Setelah 20 kali putaran, ban mobil milik Joshua pun mulai menipis yang membuatnya harus masuk pit untuk ganti ban. Entah karena gugup atau apa, salah satu kru tak sengaja menjatuhkan alat yang membuat Joshua terkejut setelah sempat melindasnya. Tak lama, giliran Sony yang masuk pit untuk mengganti suku cadang dan lagi, tim teknisi atau kru kembali melakukan kesalahan fatal saat dongkraknya bermasalah yang membuat Sony harus kehilangan beberapa detik waktu yang dimilikinya. Alhasil, Sony kini berada tepat di depan Joshua rekan satu timnya dan bukannya saling bekerja sama untuk memenangkan balapan ini. Mereka berdua malah bersaing satu sama lain dengan Joshua yang keras kepala ingin berada di posisi paling depan dan alih-alih salah satunya masuk sebagai juara. Justru inilah yang terjadi. Kesal. Joshua pun menyalahkan semua orang termasuk kru wanita yang sempat melakukan kesalahan. Sony juga tak luput dari kemarahannya yang dianggap sebagai penghambat dalam balapan ini. Namun ketika wartawan sedang mengambil gambar, Joshua tiba-tiba mengganti mimik mukanya menjadi senyum menawan yang membuat Sony merasa keheranan. Berbeda dengan Joshua yang suka mencari kambing hitam atas setiap kegagalan, Sony justru lebih melihat ke dalam dan mengintrospeksi dirinya sendiri. Hal itu terbukti ketika ia memberikan nasihat kepada si kru wanita untuk jangan terjebak dalam penyesalan dengan cara tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ya, tak lama muncullah Ruben yang datang untuk membahas terkait kegagalan tadi siang. Ia menilai jika Sony juga sama keras kepalanya sama seperti si Joshua yang tidak mau mengalah. Sehingga untuk kedepannya Ruben meminta dengan sangat agar Sony bisa lebih kooperatif dengan rekan satu timnya sendiri. Keesokannya, Sony terlihat menemui Cat sang direktur teknis yang merancang mobil untuk tim Apex CEP. Dengan segudang pengalaman yang Sony miliki, mereka berdua mulai sharing satu sama lain untuk mengembangkan konsep baru agar mobilnya lebih cepat dengan fakta bahwa Ferrari, Aston Martin, Red Bull, dan tim lain punya mesin lebih jos dan unggul di trek lurus. Sony kepikiran untuk membuat mobil tim Apex CEP unggul di tikungan. Meski risikonya adalah kecelakaan, Sony akan tetap mengambilnya sehingga ia meminta Cat untuk merancang ulang mobil mereka dan buatkan mobil yang lebih cepat saat menemui tikungan. Menjelang balapan selanjutnya, Sony dan Joshua terus berlatih dengan metode latihan yang berbeda. Joshua dengan latihan modernnya dan Sony yang tetap dengan gaya lamanya. Keduanya sama-sama berlatih keras meskipun memakai cara yang berbeda satu sama lain. Suatu malam di waktu yang senggang, Joshua iseng menonton video lama sewaktu Sony masih muda. Dulu Sony dianggap sebagai pembalap muda berbakat yang dipercaya akan menjadi bintang besar F1. Namun karena kecerobohan yang mengakibatkan partner balapannya mengalami kecelakaan, Sony mendadak hilang dari peredaran. Tiba hari balapan kualifikasi di Hungaria, Sony dan tim terlihat sedang melakukan briefing singkat terkait jenis ban yang akan mereka gunakan dalam lintasan. Ada 3 jenis ban yang sering digunakan dalam balapan F1. Di antaranya 1, ban keras. Kelebihannya paling tahan lama tapi kurang dalam cengkeraman yang mengakibatkan kecepatan tidak bisa optimal. 2, ban sedang lebih kepada keseimbangan antara kecepatan dan daya tahan. 3, ban lunak. Daya tahan kurang karena mudah haus alias lengket. Tapi untuk kecepatan ini sangat jos sekali karena daya cengkamannya paling kuat di antara 2 jenis ban yang lain. Anything else, Profesor? 3 fast. Karena cuaca sedang panas dan ini adalah balapan kualifikasi. Sony dan Joshua akan memakai ban jenis sedang sesuai perintah dari ketua tim sehingga memasuki tikungan pertama sudah ada 3 mobil yang keluar dari lintasan.
Puing-puing tabrakannya tak sengaja telah merusak ban mobil milik Sony membuatnya harus langsung masuk pit stop karena ban jenis sedang kurang cepat. Sony memaksa ketua untuk menggunakan ban lunak supaya bisa memaksimalkan kecepatan. Tetapi ya, Sony sengaja diam sebelum ketua mengizinkannya menggunakan ban lunak yang karena Sony sangat keras kepala sekali. Si ketua pun akhirnya mengalah dan dengan kelebihan ban lunak yang tidak dipakai oleh pembalap lain, Sony setidaknya bisa melakukan pengejaran terhadap pembalap yang ada di depannya. Belajar dari balapan sebelumnya, Sony kali ini tidak akan egois. Ia justru akan membuat Joshua rekannya masuk ke 10 besar dengan cara membuat ulah seperti ini. Ya, aturan dalam Formula 1 ketika ada puing-puing yang mengganggu lintasan, maka pihak panitia akan mengeluarkan sebuah mobil keselamatan yang bertugas untuk memperlambat laju para pembalap di posisi terdepan. Itu bertujuan untuk memberikan waktu bagi para petugas membersihkan area lintasan, tapi juga menguntungkan bagi sebagian pembalap yang ingin mempertahankan posisinya yang dalam hal ini adalah Joshua yang benar-benar sangat diuntungkan dengan aksi Sony yang seperti orang baik di lintasan. Di lap terakhir Joshua mengeluhkan tentang bannya yang sudah harus diganti. Sedangkan apabila masuk pit stop sekarang itu akan membuat posisinya menjadi tidak 10 besar lagi. Sehingga Sony yang tidak ingin hal itu terjadi pun dengan cepat mengambil tindakan dengan cara edan seperti ini. Berkat Sony yang dengan sengaja menabrak papan iklan, mobil keselamatan pun lagi-lagi dikeluarkan untuk memperlambat laju pembalap yang ada di depan itu memberikan kesempatan untuk Joshua mengganti bannya yang alhasil. Ia pun bisa tetap mempertahankan posisinya hingga berhasil masuk dalam jajaran 10 besar. Untuk pertama kalinya sejak 2 musim, tim Apex CP akhirnya berhasil meraih posisi 10 besar yang hal itu merupakan pencapaian yang sangat-sangat luar biasa. Namun di tengah kebahagiaan selalu saja ada makhluk usil yang mengajukan pertanyaan seolah merendahkan. Itu datang dari si jurnalis senior yang waktu konferensi pers hadir di sana. Entah ada masalah pribadi atau memang sifatnya yang sinis, Sony menanggapinya dengan santai bahkan menantang si jurnalis senior dengan uang sebesar 10.000 apabila Sony kalah di balapan selanjutnya. Beberapa hari kemudian selesai kualifikasi, Sony terlihat semakin giat berlatih menggunakan simulasi untuk menemukan pengaturan yang tepat agar bisa lebih cepat dalam lintasan. Itu membuktikan jika ia tidak puas hanya dengan membuat Joshua berada pada posisi ke-10. Sony mengejar juara pertama dan itu cukup berhasil memacu semangat Joshua yang melihatnya. Menjelang balapan Monza di Italia, ketua tim mendapat kesempatan duduk bersama 2 orang perwakilan dari tim besar, yakni tim Ferrari dan satu lagi yang pakai baju warna kuning. Teh, mobil apa ya itu? Teh? Biasanya merek mobil apa gitu nggak tahu saya. Gara-gara aksi Sony yang ugal-ugalan di balapan sebelumnya, si ketua pun menjadi bahan ejekan dan cemoohan bercandaan atuh oleh semua orang yang sebenarnya penasaran dengan strategi apa yang kali ini akan tim Apex gunakan. Saat briefing, ketua tim mempersilakan Sony untuk menjelaskan apa siasat yang akan ia pakai kali ini. Di mana Sony akan memanfaatkan persepsi semua orang yang menganggapnya sebagai pembalap ceroboh untuk membuat Joshua menjadi juara pertama. Singkat cerita, balapan sudah memasuki lap ke-20 dengan Joshua yang berada di posisi ke-10. Sedangkan Sony, ia berada jauh di belakang posisi ke-11 yang dengan sengaja menghambat laju sisa pembalap yang ada di belakang. Bahkan ketika waktunya masuk pit stop, Sony berhasil mengelabui semua orang dengan cara nakal seperti ini. Alhasil, ban pun bocor dan Sony dengan sengaja memasukkan kerikil ke dalam lintasan.
Di saat para pembalap melambat itulah ia langsung masuk pit stop untuk ganti ban dan berhasil menyusul semua pembalap yang ada di depan. Karena tujuan utamanya adalah membuat Joshua menjadi juara pertama, Sony lagi-lagi memperlambat laju mobilnya yang membuat tim Ferrari dan Red Bull kesulitan menyusul sehingga itu memberikan peluang bagi Joshua untuk menyalip dan berhasil meraih posisi keempat untuk sementara waktu. Memasuki putaran ke-46, hujan pun turun yang membuat lintasan menjadi licin dan rentan terpeleset. Di saat pembalap lain masuk pit stop untuk ganti ban, Sony dan Joshua tetap melesat hingga berhasil meraih posisi 2 dan 3. Posisi 2 untuk Sony dan 3 untuk Joshua. Karena yang mereka kejar adalah posisi pertama yang saat ini dipegang oleh tim Red Bull. Sony pun meminta Joshua untuk terus menempelnya di belakang. Dan saat waktunya sudah tiba, Sony mempersilakan Joshua untuk meluncur dengan cepat. Dan inilah yang terjadi. Ya, mobil Joshua pun terbakar akibat terlempar jauh dari lintasan. Sony dengan cepat menariknya keluar dan berhasil menyelamatkan nyawanya. Meski itu membuat Joshua harus dirawat lama di rumah sakit. Akibat kecelakaan tersebut, Sony pun dipanggil oleh ibunya Joshua yang sudah pasti menyalahkan Sony atas kecelakaan yang menimpa putranya. Secara teknis, Sony memang sudah melarang Joshua untuk mengurangi kecepatan dan kecelakaan itu sebenarnya adalah ulah dari Joshua itu sendiri. Tapi kembali lagi otak dari rencana ini sejak awal adalah Sony sehingga semua orang pastinya akan menyalahkannya atas semua yang terjadi. Joshua pun dinyatakan harus istirahat total selama 6 bulan lamanya. Selama itu pulalah akan ada pembalap baru yang akan menggantikannya. Di mana Sony yang punya visi dan misi kuat pun berhasil membuat semua anggota tim kompak dan lebih semangat dengan Joshua yang hanya bisa all out menyaksikan momen penting yang terlewatkan. Selama 6 bulan itu, Cat akhirnya sudah selesai merancang ulang mobil mereka sesuai permintaan Sony sebelumnya yang ingin agar mobil tim Apex CEP lebih unggul di tikungan. Tak diduga rencana itu berhasil membuat Sony unggul dan menorehkan prestasi yang membuat tim Apex CEP semakin muncul ke permukaan. Memang belum berhasil naik podium seperti tim-tim besar lainnya, tapi setidaknya Sony berhasil membawa perubahan yang signifikan yang membuat tim Apex CEP lebih dikenal oleh semua orang. 6 bulan berlalu, Joshua akhirnya sudah pulih dan disambut baik oleh semua orang. Namun selama vakum dari balapan, Joshua kehilangan kesempatan untuk menjadi pusat perhatian. Karena kini semua orang lebih mengidolakan sosok Sony ketimbang dirinya. Alih-alih bekerja sama sebagai rekan satu tim, Joshua yang iri dan menaruh perasaan dalam pekerjaan pun malah membuat balapan ini menjadi kacau. Sehingga tim Apex CEP pun menjadi tertinggal gara-gara keegoisan dan sifat Joshua yang kekanak-kanakan. Alhasil, Sony pun langsung nyerenteng kepada Joshua gara-gara kejadian tadi. Karena bagaimana tidak, Sony sudah capek-capek berjuang membawa tim Apex CEP sejauh ini malah dirusak oleh si jangkar Kehejos yang baru muncul selama beberapa menit. Padahal Sony awalnya berencana untuk membuat Joshua berada di posisi terdepan. Malah dia sendiri yang merusaknya. Melihat konflik mereka berdua yang akan berdampak buruk bagi tim Apex membuat Cat berinisiatif untuk mengakurkan keduanya dengan cara mengundang mereka makan malam sekaligus main cekihan bareng untuk lebih mengeratkan tali pertemanan dan kekompakan satu sama lainnya. Beberapa waktu berlalu setelah keduanya sudah akur, muncul masalah baru saat tim dari pihak Formula One mendapat laporan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh tim Apex CEP.
Pelanggaran itu berkaitan dengan rancangan baru pada mobil mereka yang membuat Sony selalu unggul di tikungan itu dinilai sebagai tindakan ilegal karena tidak ada izin resmi dari pihak Formula One. Entah siapa impostor yang sudah ngecepuin mereka, tim Apex EP mau tidak mau harus menggunakan rancangan lama yang pastinya akan membuat mobil mereka kembali lelet dan tidak ada keunggulannya. Tiba saatnya balapan, Sony baru sadar jika ia lupa menaruh kartu remi di dalam sakunya. Ditambah dengan rancangan mobil lama yang ia pakai semakin membuatnya stres, marah, cemas, dan khawatir. Yang alhasil balapan pun menjadi sangat tidak terkendali. Gara-gara balapan sambil marah, Sony pun mengalami kecelakaan yang membuatnya harus dirawat di rumah sakit. Kejadian ini secara kebetulan mengungkapkan fakta terkait tulang belakang Sony yang sudah lama mengalami cedera. Sehingga Ruben memutuskan untuk mengeluarkan Sony dari tim karena dianggap sudah tidak layak balapan dan tidak ingin melihat sahabatnya sendiri tewas di lintasan. Not a joke. Tak lama muncullah Joshua yang berniat menjenguk Sony. Alih-alih akan memberikan sebuah kado sebagai hadiah. Joshua memilih untuk pergi setelah mendengar suara Ruben yang teriak dan memerahi Sony di dalam kamar. Beberapa hari berlalu setelah diperbolehkan pulang dari rumah sakit, Sony didatangi oleh seseorang, yakni si investor yang sempat berkenalan sewaktu balapan kualifikasi. Beliau menjelaskan bahwa ia dan kawan-kawan dewan lainnya sudah sepakat untuk menjual tim Apex EP kepada seorang pembeli. Berkat Sony yang berhasil menorehkan prestasi untuk tim ini, itu semakin menambah nilai jual yang semakin mahal. Yang diuntungkan tentu saja adalah pihak investor dan kawan-kawannya dewan. Sementara untuk Ruben sang pemilik tim, ia akan langsung didepak keluar tepat setelah tim Apex EP resmi dijual. Melihat potensi besar yang Sony miliki, si investor tertarik untuk merekrutnya menjadi ketua tim baru setelah nanti Apex terjual. Ditambah iming-iming uang dan kekayaan akan membuat hidup Sony Sugema dan sejahtera. Itu semua bisa Sony dapatkan dengan syarat ia harus ikut balapan di balapan terakhir nanti dan sengaja mengalah supaya Ruben tidak punya alasan untuk tidak menjual tim ini. Dan seperti yang sudah bisa Anda tebak, si investor ini jugalah pelaku yang sudah mengirimkan dokumen palsu kepada pihak Formula One terkait rancangan baru pada mobil mereka. Itu sengaja si investor lakukan supaya tim ini kalah dan cepat-cepat dijual kepada orang lain. Tak lama setelah bertemu si investor, Sony pun kembali ke tim dengan Ruben yang cukup terkejut. Lo balik lagi? Entah Sony setuju dengan tawaran si investor atau tidak. Intinya Sony memaksa Ruben untuk mengizinkannya ikut dalam balapan terakhir di musim ini. Terkait rancangan mobilnya, Cat memberitahu jika pihak Formula One sudah meninjau dokumen itu yang dinyatakan palsu sehingga mereka diizinkan untuk memakai kembali rancangan barunya. Berlokasi di Abu Dhabi sekaligus menjadi balapan terakhir di musim ini, Sony terlihat didatangi oleh si jurnalis senior yang ingin mewawancarainya. Di mana Sony langsung memanggil anggota timnya untuk memberikan uang sebesar 10.000 yang membuktikan jika Sony adalah orang yang selalu menepati janji tidak seperti pemimpin yang manis di awal dan wadul di kemudian hari. Tiba saatnya balapan Joshua hanya bisa mencapai posisi ke-11 di putaran pertama. Sementara untuk Sony, ia masih berjibaku di posisi ke-22 sampai akhirnya melesat dengan cepat yang membuatnya bisa naik satu tingkat ke posisi ke-16. Memasuki putaran ke-11, Red Bull, Mercedes, dan Ferrari masih unggul di depan. Sementara untuk Sony, ia sempat mengalami kesulitan oleh pembalap yang ada di belakangnya hingga harus masuk pit stop untuk mengganti ban. Putaran ke-25. Joshua akhirnya berhasil mendapatkan posisi pertama yang hal itu ternyata tidak bertahan lama setelah ia terpaksa harus masuk pit stop gara-gara ban belakangnya yang bocor. Untuk Sony, ia mendapat kesempatan untuk masuk 10 besar asalkan bisa lebih cepat ganti ban dari tim Ferrari. Dan itu ditentukan oleh para kru apakah mereka bisa lebih cepat atau tidak.
Sony akhirnya berhasil masuk posisi 10 besar dan itu cukup membuat si investor mulai deg-degan. Memasuki lap atau putaran ke-38, Sony terus melesat dan berhasil mencapai posisi keempat. Sedangkan untuk Joshua, ia berhasil mendapat peluang untuk jadi posisi pertama tepat saat Ferrari dan Mercedes masuk pit stop untuk ganti ban. Memasuki 4 lap terakhir yaitu di putaran ke-54. Ban milik Joshua pun mulai aus yang membuat Ferrari dan Mercedes bisa dengan mudah menyusulnya. Tinggal Sony yang bisa diandalkan, ia malah mengalami insiden tak terduga yaitu menuju jeda waktu istirahat. Sony dituntut harus tetap menjalankan mobilnya menuju pit stop karena jika tidak ia akan mendapatkan bendera merah yang itu artinya Sony akan dikeluarkan dari pertandingan ini. Beruntung Sony masih bisa menjalankan mobilnya memasuki pit stop. Dua menit rehat cukup untuk para kru mengganti suku jadang yang rusak. Memasuki detik-detik balapan dimulai, para pembalap pun kembali di posisi terakhirnya. Mercedes pertama, Ferrari kedua, dan Sony di posisi ketiga. 4 lap terakhir ini akan menjadi adu kencang edan-edanan yang tepat saat lampu merah sudah padam. Maka Joshua di posisi 4 diminta Sony untuk tetap menempelnya di belakang. Target pertama mereka adalah Ferrari yang berada di posisi 2. Dengan strategi mengapit dan kerja sama keduanya, Sony dan Joshua berhasil menyusul Ferrari tepat saat di tikungan. Kini tinggal mengejar Mercedes yang dikendarai oleh Lewis Hamilton yang merupakan juara dunia F1 7 kali. Harus ada yang berkorban untuk menjadi umpan supaya salah satunya bisa menyusul. Sony akan menjadi orang tersebut untuk membuat Joshua mendapatkan posisi pertama. Rencana itu berhasil. Joshua berada di posisi pertama. Namun Lewis Hamilton tak menyerah begitu saja. Ia berhasil membuat Sony terlontar tapi masih bisa lanjut. Kini Lewis mengincar Joshua yang ada di depan dengan cara terus menempelnya sedekat mungkin sampai akhirnya ya. Joshua dan Lewis pun terlempar keluar dari lintasan dengan Sony yang terus maju dan menjadi satu-satunya harapan. Ini adalah momen di mana Sony benar-benar seperti terbang, bebas tanpa terganggu oleh teriakan penonton. Dan inilah yang terjadi. Sony berhasil menang menjadi juara pertama sekaligus menjadi penutup balapan di musim ini. Seperti mencolok lubang hidung menggunakan kaki gajah, Ruben dan para kru benar-benar tak menduga jika tim mereka bisa menjadi juara. Sementara untuk si investor, ia mulai dijauhi oleh rekan-rekan dewan lainnya dan ada potensi dikeluarkan dari keanggotaan. Saat diberikan piala, Sony langsung menolaknya. Karena itu adalah pantangan yang makna utama daripada ia melakukannya adalah untuk menjaga hatinya tetap bersih dari rasa ujub, ri, dan takabur agar tidak terlena dengan kebahagiaan yang sesaat. Di saat semua orang sedang masih merayakan kemenangan, Sony buru-buru pergi dari keramaian untuk menjaga hati dari rasa senang yang berlebihan. Ia tetap fokus pada tujuan utamanya, yaitu balapan. Hanya balapan. Setelah itu selesai, Sony langsung pergi meninggalkan tempat tersebut untuk mencari petualangan yang baru. Beberapa waktu berlalu, Sony terlihat berada di sebuah gurun untuk menemui tim balap off-road. Sesuai kabar yang beredar, mereka sedang mencari pembalap untuk mengikuti sebuah pertandingan. Sony langsung diberitahu bahwa upah yang akan didapat sangat-sangatlah kecil yang mungkin akan membuat Sony tidak tertarik. Tapi mereka belum tahu jika uang dan ketenaran bukanlah prioritasnya. Lantas apa yang Sony cari? So what is it about? Film pun berakhir. Tamat.
Terima kasih sudah menonton.